Baik, jumpa lagi dengan kami si penolong. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penalaran logis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa soal penalaran logis ini itu sering keluar di TU CPNS. Jadi, kalian harus paham dulu apa sih silogisme itu, dan perlu diketahui bahwa soal-soal silogisme ini biasanya soal yang mengecoh, dan kalau siapa yang tidak paham pasti akan kebingungan untuk menjawab soal-soalnya. Nah, ini ada pepatah yang mengatakan bahwa bisa karena terbiasa. Mari kita mulai. Di sini sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu. Nah, kami si penolong akan memberikan tips dan trik pengetahuan tentang silogisme. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa di dalam soal silogisme, soal-soalnya biasanya mengenai pernyataan P maka Q. Nah, ini merupakan tips dan triknya jika kalian menemukan soal yang berbentuk ada pertanyaan semua, maka nantinya jawaban yang harus kalian pilih adalah semua. Dan ini biasanya disebut sebagai premis umum. Nah, yang kedua, di sini ada premis partikular. Apa sih premis partikular? Jadi, premis partikular itu adalah premis-premis atau pernyataan-pernyataan yang mengandung makna atau kata tentang beberapa, kemudian ada, sebagian, sementara, dan terdapat. Jadi, jika kalian menemukan kata-kata seperti demikian, maka jawaban yang harus kalian pilih adalah kata-kata yang demikian pula, yang diberi highlight merah muda. Kemudian yang ketiga, nantinya kalian akan menemukan soal-soal yang punya premis negatif. Nah, untuk premis ini biasanya ditandai dengan kata tidak, bukan, atau tak kenal atau apalah. Nah, jadi inilah tips dan trik yang harus kalian kuasai, harus kalian pahami. Ketika kalian menemukan kata-kata yang demikian, maka kalian sudah tahu apa jawaban yang akan saya pilih. Oke, kalau begitu, ayo kita lanjut ke soal dan pembahasan. Baik. Nah, di sini nomor 1, langsung kita eksekusi ya. Nomor 1, oke, di sini ada kata semua. Semua mahasiswa berdasi. Kemudian di sini ada kata sebagian juga, sebagian mahasiswa berjas. Nah, di sini perlu kita ketahui ada dua kata kunci ya. Jadi mahasiswa berdasi dan mahasiswa berjas. Nah, di sini ada kata semua dan sebagian. Ingat, untuk memilih jawaban ini, jika salah satu ada kata sebagian, maka yang harus kalian pilih adalah kata sebagian, atau di sana biasanya terdapat, misalnya di sini bukan sebagian tapi terdapat. Nah, nantinya kalian pilih jawabannya juga terdapat, atau misalnya di sini ada. Nah, nanti kalian pilih juga di sini ada. Jadi, ketika kalian menemukan soal seperti ini, maka jawaban yang harus kalian pilih adalah bermakna kata sebagian juga. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk mempermudah kalian menjawab, pertama-tama kalian harus eliminasi dulu ya. Untuk soal E ini atau pilihan jawaban E ini harus kalian tidak perhitungkan. Nah, kemudian yang A, B, C, dan D, nantinya kalian harus melihat kata kunci. Ada kata berdasi sama ada kata berjas. Nah, mari kita uji satu-satu. Untuk pilihan jawaban A, di sana dikatakan sebagian mahasiswa berjas. Kayaknya nggak lengkap. Karena di sini ada kata kunci juga berjas. Kemudian yang B, sebagian mahasiswa berjas dan bersepatu. Nah, bersepatu ini enggak dijelasin. Kemudian yang C, sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Nah, kayaknya ini deh yang paling tepat. Coba kita bandingkan di D, sebagian mahasiswa berdasi tapi tak berjas. Nah, ini ada kata tapi tak. Sedangkan di atas bukan premis negatif. Jadi yang jawaban paling tepat adalah C ya, karena ada kata sebagian nih. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sana dijelaskan semua Y adalah P
sebagian Y adalah R. Nah, di sini ada kata semua dan kata sebagian. Nah, tips dan triknya, kalian kalau udah menemukan seperti ini, maka kalian langsung eliminasi mana aja yang tidak perlu kita repotkan. Ini A kita eliminasi, C kita eliminasi, dan E kita eliminasi. Jadi tinggal B dan D. Nah, untuk melihat pernyataan mana yang paling benar, maka kita akan uji nih. Untuk B, sebagian Y adalah R tetapi bukan P. Kayaknya enggak deh. Karena di sana Y itu adalah P, tapi dijelaskan di sini tetapi bukan P. Ini enggak tepat. Jadi yang paling tepat adalah D. D ya teman-temannya, yaitu sebagian Y yang bukan R adalah P. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Untuk soal nomor 3, di sini dikatakan semua kertas gambar sangat berguna. Ada kata semua, kemudian di sini sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Nah, kalau kalian udah menemukan kata sebagian, maka kunci atau tips dan triknya pertama adalah kalian eliminasi kata yang semua itu harus dieliminasi. Nah, di sini kita lihat tersisa hanya C dan D ya. Nah, kita bisa uji nih kata kuncinya. Kata kuncinya ternyata di sini ada harga murah. Tinggal kita cocokkan aja. Kalau pilihan D, kertas yang murah sangat berguna. Kayaknya nggak tepat deh, harus C. Nah, jawabannya adalah C, yaitu sebagian kertas gambar harganya murah. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Di sini dikatakan semua dosen adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah seniman. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah, nah di sini kan kita udah menemukan ya ada kata kunci sebagian, kemudian ada kata kunci pegawai negeri sama seniman. Nah, langsung kita eliminasi aja yang tidak mengandung sebagian atau kata sebagian kita eliminasi. Kalau kita lihat di sini D tidak kita pilih karena itu ada kata semua. Nah, tinggal kita uji aja sih harus ada kata kunci pegawai negeri atau seniman berdasarkan pernyataan di atas ya. Jadi ketika kita uji sebagian seniman adalah pegawai negeri, kayaknya enggak. Kemudian C, B, sebagian pegawai negeri adalah dosen. Ingat, kita balik lagi ke pernyataan di mana di atas disebutkan semua dosen adalah pegawai negeri, sebagian dosen adalah seniman. Nah, ketika kita sudah tahu kata kuncinya itu, maka kita langsung bisa tahu nih maksudnya apa. Nah, jadi pilihan yang paling tepat adalah D. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan pernyataan di atas, yaitu semua seniman adalah pegawai negeri. Oke, kita lanjut di nomor 5. Di sini ada kata bila semua X adalah A, sebagian X adalah B. Jadi, kesimpulannya adalah apa? Nah, di sini hati-hati ada jebakan nih. Dan ketika kita menemukan soal seperti ini, jangan kita berpaku lagi di kata kunci ini, kata kunci sebagian. Kita menyesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Nah, di pilihan jawaban yang ada, dijelaskan semua, ada kata semua, nggak ada sebagian. Padahal kan di aturannya kalau menemukan kata sebagian harus memilih juga sebagian. Nah, di sini adalah soal-soal jebakan. Jadi perlu kita cermati satu persatu ya. Untuk yang pertama coba kita lihat bahwa semua X yang bukan A adalah B. Ini belum tepat deh. Untuk B, semua X yang bukan B adalah A. Nah, ini coba kita cermati lagi di pernyataannya, di mana di sana dijelaskan bila semua X adalah A, sebagian X adalah B. Pilihan jawaban B ini semua X yang bukan B adalah A. Nah, ini kayaknya masuk deh, masuk di logika. Coba kita uji C, semua B yang bukan X adalah A. Kayaknya enggak deh, soalnya kan di atas disebutkan sebagiannya, jadi bukan semua ya. Kemudian D, semua A yang bukan X adalah B.
Ini membingungkan, tidak tepat. Untuk E, semua X adalah A dan B. Ya, berarti yang paling tepat adalah B, karena ini lebih masuk di logika. Nah, jadi teman-teman ketika kalian menemukan soal silogisme, intinya sih soal ini gampang-gampang susah. Kita hanya butuh logika yang masuk akal aja. Jadi kalau kalian tidak banyak latihan, kalian tidak mengerti tips dan triknya, pasti akan kesusahan saat mengerjakan soal SKD untuk CPNS. Nah, kita lanjut di soal ke-6. Di sana dikatakan semua X bukan P, sebagian X adalah Q. Nah, ini kayaknya mirip-mirip deh sama nomor 5. Jadi kalau kita melihat dari pilihan jawabannya, kalau di nomor 5 di sana nggak ada kata sebagian kan. Nah, di sini ada. Nah, di sini perlu kita eliminasi satu persatu dulu nih. Untuk kata semua kita eliminasi, jadi tersisa hanya A dan C. Nah, kita uji. Untuk yang C dikatakan sebagian X bukan Q adalah P. Sedangkan di pernyataan di atas dijelaskan semua X bukan P. Coba kita lihat di pilihan jawaban A. Sebagian X adalah Q bukan P. Nah, ini lebih masuk. Jadi jawabannya adalah A, karena itu lebih tepat sesuai dengan pernyataan yang ada di atas. Oke, kita lanjut di nomor 7 ya. Di sini kata kuncinya semua pelajar bercelana panjang, sebagian pelajar memakai lengan panjang. Nah, ada kata bercelana panjang dan lengan panjang, dan juga ada kata semua dan sebagian. Nah, jadi jawabannya nantinya adalah sebagian juga. Kemudian kita eliminasi dulu mana yang tidak memenuhi aturan. Untuk B kita eliminasi dan C juga kita eliminasi. Jadi tersisa A, D, dan E. Oke, kita uji satu persatu ya. Untuk yang A, sebagian pelajar bercelana pendek. Ini salah karena di atas disebutkan bercelana panjang. Oke, kita lanjut ke D. Sebagian pelajar bercelana pendek. Ini salah juga karena di atas disebutkan celana panjang. Berarti jawabannya adalah D, yaitu sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. Nah, di sini ada kata kunci celana panjang dan lengan panjang. Udah sesuai ya, ini lengan panjang dan bercelana panjang. Oke, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut di nomor 8. Di sini ada kata semua orang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Nah, hati-hati nih, soalnya agak panjang ya. Jadi kita pilih dulu ada kata kunci sebagian, nantinya jawabannya juga adalah sebagian. Nah, ini merupakan soal jebakan juga nih. Jadi kayak seperti nomor 5, di mana tidak ada kata sebagian kan. Nah, kita harus menyesuaikan kalau menemukan pilihan jawaban seperti ini. Dan ini kita harus perlu uji satu persatu ya. Jadi kita harus memegang kata kunci bermental entrepreneur, hidup dengan makmur, dan bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Nah, bila kita uji satu persatu, maka untuk yang A, semua wira swasta bermental entrepreneur. Kurang tepat. Untuk B, semua wira swasta hidup makmur. Kurang tepat karena tidak mewakili kata kunci ya. Melakukan usaha wira swasta, entrepreneur hidup dengan makmur. Jadi lebih kata kunci ke entrepreneur, bukan wira swasta ya. Oke, yang C, yang C kita coba uji. Semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Nah, ini kayak yang masuk di logika nih. Karena di sini disebutkan semua yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Jadi semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Ini lebih mewakili ini. Bermental entrepreneur hidupnya dengan makmur ya. Coba kita uji di D. Semua yang bermental entrepreneur dan hidupnya makmur adalah wira swastawan. Kayaknya nggak ada kata kunci
wira swastawan ya, di sini hanya wira swasta. Ini enggak deh. Untuk yang E, semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur melakukan usaha wira swasta. Nah, ini antara C dan E, mana sih yang paling tepat? Coba kita uji lagi yang E, sesuai dengan pernyataan di atas ya. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur melakukan usaha wira swasta. Nah, coba kita uji yang C, semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Ayo, mana yang paling tepat? Jadi yang paling tepat itu adalah C. Udah mewakili. Oke, kita lanjut di nomor 9 dan 10. Di sini dikatakan semua harimau adalah pemakan daging. Sebagian binatang adalah harimau. Nah, kita perlu ada kata kunci nih. Kata kunci sebagian. Oke, kita pegang kata kunci juga pemakan daging dan pemakan daging itu adalah harimau ya. Coba kita uji satu persatu. Untuk pilihan A, semua pemakan daging adalah harimau. Nah, ini kita eliminasi dulu deh. A sama D kita eliminasi. Dan kita sisain untuk yang B, C, dan E. Untuk yang B, coba kita uji. Sebagian harimau adalah pemakan daging. Nggak mungkin dong, karena yang jelas-jelaskan semua harimau itu adalah pemakan daging. Nah, ini nggak tepat deh. Oke, kita coba yang C. Sebagian binatang pemakan daging. Oh, jadi di sini di atas disebutkan bahwa sebagian binatang adalah harimau. Jadi, sebagian binatang pemakan daging. Masuk akal dong. Coba kita uji yang E. A, B, C, D bukan jawaban yang benar. Nah, ini sangat menjebak ya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, ini teman-teman sering keluar juga di soal-soal yang menjebak ya, soal-soal CPNS. Jadi kalian ketika menemukan pilihan jawaban yang terakhir ini, hati-hati, kalian harus berpatokan dengan kata kunci dan logika yang tinggi ya. Oke, kita uji lagi ya. Semua harimau adalah pemakan daging. Sebagian binatang adalah harimau. Jadi, sebagian binatang pemakan daging dong, karena kan di atas kata kuncinya pemakan daging ada. Nah, jadi berdasarkan kata itu, maka perlu kita simpulkan bahwa sebagian binatang pemakan daging. Oke, kita lanjut di nomor 10 ya. Kontraposisi dari pernyataan. Jika semua siswa menyukai matematika, maka guru senang mengajar. Sekali lagi, jika semua siswa menyukai matematika, maka guru senang mengajar adalah titik-titik. Nah, untuk soal 10 ini nanti kita bahas di video selanjutnya, karena ini akan ada tambahan tips dan trik mengenai silogisme atau penalaran logis ya. Karena penalaran logis itu nantinya ada istilahnya kontraposisi, inverse. Nah, nanti kami bocorkan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke.